La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syafi, yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asy-Syafi. Al-Kafi, sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? Apakah kemudahan dalam beraktivitas? Apakah kemudahan dalam rizki? Amalkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya, sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit, cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki, cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah, maka bahkan ada orang yang belum minta, sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya, dibaca iya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya, itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya. Kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya, Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat, itu masalahnya. Nah, persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untaian firman-Nya yang sangat luar biasa. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah, yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, ba-nya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya.